Pemirsa, Paula Verhoeven melaporkan hakim yang menangani kasus perceraiannya ke Komisi Yudisial. Aduan yang dilayangkan Paula terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Saya melakukan ini demi anak-anak saya dan kedua orang tua saya. Pasca perkara perceraiannya dengan Baim Wong diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Paula Verhoeven bersama tim kuasa hukumnya menyambangi kantor Komisi Yudisial di kawasan Jakarta Pusat. Paula melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan oleh hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurut Paula, majelis hakim keliru dalam mempertimbangkan putusan dan juga terlapor. Sambil terisak, Paula mengaku sedih atas fitnah yang disampaikan dalam salah satu dalil yang menyebutkan Paula telah menjalin hubungan di luar pernikahan atau berselingkuh. Di sini saya hadir dan mendatangi Komisi Yudisial untuk melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian saya. Dan di sini saya akan menyampaikan beberapa poin. Di antaranya adalah pelaporan ini, dalam hal ini adalah Majelis Hakim keliru dalam memberikan pertimbangan putusan. Dan juga terlapor dalam memutuskan tidak mempedomani bukti-bukti yang disampaikan dan fakta persidangan. Saya punya 2 anak laki-laki yang saya selalu jaga mentalnya. Mereka akan tumbuh besar melihat pemberitaan ini yang cukup masif. Juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Dewata membenarkan adanya laporan dari Paula Verhoeven. Laporan Paula akan diproses sesuai prosedur yang berlaku. Di tahap awal, Komisi Yudisial akan memeriksa kelengkapan laporan dan melakukan analisis dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Sementara itu, melalui Instagram, Paula Verhoeven menghubungi Hotman Paris dan curhat karena merasa disudutkan dan dipermalukan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea siap bertemu Paula Verhoeven untuk berdiskusi membahas kasus yang menimpanya. Tim Liputan 9 News melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, dianggap mengganggu psikologi serta mencemarkan nama baik keluarga. Akhirnya mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melaporkan model majalah dewasa Lisa Mariana ke Baris Krim Polri. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Ridwan Kamil dalam jumpa pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Jumat siang. Laporan ke polisi merupakan jawaban atas somasi dari pihak Lisa Mariana, di mana sebuah tuduhan yang dilayangkan adalah tidak benar. Sebagaimana yang disampaikan dalam laporan bahwa 1 Yunto pasal 35, pasal 48, Yunto pasal 32, pasal 45 dan pasal 2 di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pelapor atas nama Muhammad Ridwan Kamil, terlapornya atas nama. Setelah beberapa hari viral di media sosial, Ki, selebgram asal Bandung, Jawa Barat, membuat laporan ke polisi terkait dugaan kasus pelecehan oleh Dr. Y. Inilah Ki, selebgram asal Bandung yang tiba di Kota Malang dan langsung mendatangi unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polresta Malang Kota pada Jumat sore. Didampingi keluarga dan kuasa hukumnya, Ki membuat laporan dugaan pelecehan yang dilakukan oleh oknum Dr. Y. Kuasa hukum mengaku membawa sejumlah bukti atas tindakan dugaan pelecehan yang dilaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah Indonesia bersiap untuk evakuasi warga Gaza, Palestina. Kota Pangkal Pinang disiapkan menjadi kota tujuan warga Gaza untuk menetap sementara. Kami siap mengevakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu,
siapapun yang oleh pemerintah Palestina dan pihak-pihak yang terkait di situ, mereka ingin dievakuasi ke Indonesia, kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk mengangkut mereka. Kita memperkirakan mungkin jumlahnya sekitar 1.000 untuk gelombang pertama. Kondisi warga Gaza yang saat ini terancam kelaparan menjadi sorotan dunia internasional. Antrian warga di dapur-dapur amal menjadi pemandangan sehari-hari. Presiden Prabowo berkomitmen untuk mengevakuasi rakyat Gaza. Sejumlah persiapan pun telah dilakukan oleh jajaran Kabinet Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan telah menyiapkan sejumlah lokasi untuk evakuasi. Pangkal Pinang dan Bangka Belitung telah disiapkan untuk menampung sementara warga Gaza yang terluka. Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa evakuasi diutamakan bagi korban luka dan anak yatim. Kemenlu juga memastikan Indonesia tidak pernah setuju dengan relokasi paksa warga Gaza. Bahwa Indonesia tidak setuju dengan upaya relokasi paksa warga Gaza under any pretext dalam bentuk apapun. Semua ini dilakukan harus sukarela dan harus dengan persetujuan dari semua pihak. Sementara Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Partai Gerindra menyebut, rencana Presiden untuk mengevakuasi warga Gaza adalah bagian dari dukungan Indonesia pada negara Palestina yang merdeka. Yang dilakukan oleh Presiden Prabowo yang merencanakan untuk melakukan evakuasi warga Gaza ke Indonesia itu adalah tenaga-tenaga medis, tenaga-tenaga pendidik yang itu dilakukan oleh Presiden Prabowo sebagai bagian dari persiapan Palestina yang merdeka. Negara-negara di sekitar Palestina sekarang ini sedang mempersiapkan diri rekonstruksi pasca perang, pasca Palestina merdeka. Ketika Palestina merdeka, pasca perang selesai, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana membangun fisik. Karena itu negara-negara sekitar Palestina sudah mulai menghitung biaya yang diperlukan untuk melakukan pembangunan rekonstruksi bagi Palestina. Saat ini Gaza berada di bawah teror serangan Israel. Serangan Israel menyasar rumah dan rumah sakit di kota Gaza. Anak-anak dan wanita pun terus menjadi korban ganasnya serangan Israel. Kemacetan parah yang terjadi di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara menjadi cerita tak terlupakan bagi warga Jakarta. Ya, bagus, udah satu jamnya. Kenapa gak bisa pulang di rumah? Pemirsa, kemacetan parah membuat warga asing ini marah-marah karena tak bisa pulang ke rumah dan terjebak macet selama berjam-jam lamanya. Namun akhirnya ia hanya pasrah melihat kendaraan-kendaraan di depannya tak bergerak sedikit pun. Ya, bagus, udah satu jamnya. Kenapa gak bisa pulang di rumah? Seorang pasien yang hendak dibawa ke rumah sakit Koja terpaksa diturunkan di jalan dan didorong menggunakan tandu oleh petugas medis karena ambulans yang ditumpanginya terjebak kemacetan parah di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Peristiwa ini terjadi tepat di jalur lambat dekat gerbang tol Koja Barat. Ayo, maju bang. Akibat kemacetan parah yang masih terjadi hingga Jumat pagi, perjalanan rangkaian kereta barang juga harus terhenti. Pasalnya, jalur kereta dari pelabuhan menuju stasiun Tanjung Priok terhalang oleh rombongan truk trailer yang hendak masuk ke pelabuhan. Terhentinya laju kereta yang cukup lama juga membuat lalu lintas dari arah Koja Cilincing menuju Kelapa Gading mengalami kemacetan panjang.